Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas soal kerasakti atau juga The Monkey King, yaitu seorang siluman kera ya, ceritanya siluman kera atau dan juga gurunya yaitu Tom Samcong dan juga Patkai, satu lagi siapa, Wuching ya. Jadi ada empat orang petualang yang menjelajah dari timur ke barat. Nah, cerita ini sebenarnya identik dengan budaya keagamaan Buddha ya. Namun saya akan cerita bahwa sebenarnya cerita ini sebenarnya kalau saya lihat dari perspektif realita, saya berusaha untuk melihat perspektif dari realitanya ya, karena kan dari cerita filmnya atau cerita kerasakti itu sendiri tidak masuk akal ya, tidak masuk akal karena secara realitanya maksudnya gitu ya, bukan berarti tidak masuk akal menurut saya, itu mah pribadi saya ya, atau menurut orang lain bisa juga secara akal sehatnya gitu ya. Entah apakah memang ada orang yang punya ilmu seperti itu atau tidak, itu di luar ini ya, kita bahas secara realitanya saja. Jadi memang secara realita kalau kita perhatikan kan tidak seperti itu keadaan manusia gitu, tidak ada siluman dan sebagainya. Nah, bagaimana saya memahami cerita perspektif dari kerasakti atau The Monkey King, itu sebenarnya ada sebuah seperti sebuah ya mungkin bahasanya metafora atau juga sebuah cerita yang sebenarnya punya simbol-simbol tertentu. Tapi ya mungkin kalau di Indonesia itu ada yang namanya pewayangan. Jadi kalau kita mau di Indonesia itu ada Wali Songo yang berceramah atau dengan pewayangan, sehingga masyarakat sebenarnya mengambil pesan-pesan dari pewayangan itu sendiri. Namun di dalamnya tersembunyi pesan-pesan yang penting dalam bersosialisasi dan juga dalam beragama tentunya. Nah, di dalam cerita kerasakti saya berusaha untuk memahami sisi realita dari cerita kerasakti. 4 orang dari cerita tokoh utama selain kerasakti yang termasuk kerasakti juga, yaitu kerasakti, Tom Samcong, Patkai dan juga Wuching. Tentu 4 orang ini adalah saya coba sebagai ceritanya ini sebagai pewayangan ya, kalau kita menggunakan perspektif Islami Nusantara tentu seperti itu. Jadi di cerita The Monkey King saya melihat ada pesan-pesan tersirat dari cerita ini, walaupun sebenarnya dalam perfilman tidak dijelaskan tentang makna dari sebuah cerita The Monkey King, tapi saya akan mencoba memahaminya secara realita dan bagaimana kita bisa memahami itu dan mengaplikasikannya di dalam keseharian kita. Apakah itu hanya sebuah cerita saja atau punya makna yang penting bagi kita dalam berkehidupan di dunia. Saya tidak melihat ini sebagai sebuah cerita yang apakah ini dari agama tertentu atau bukan, tapi saya berusaha melihat makna dari cerita ini gitu. Jadi ini bukan berarti saya juga mendahului para agama lain atau juga berusaha untuk mengambil alih, tidak seperti itu, tapi ini untuk membandingkan perspektif saya mungkin dengan perspektif orang lain atau juga dengan perbandingan-perbandingan yang lain yang kita jadikan sebagai hasanah
keilmuan yang tidak kita perlu mungkin bisa kita pikirkan baik-baik, atau kita bisa apa memang seperti itu atau tidak, mana yang benar mana yang salah, ya itu bukan sesuatu yang kita, kalaupun saya benar ya buat apa kita banggakan ya, kalau kita benar kita bisa laksanakan itu ya, memang kalau memang benar. Menurut saya sih kebenaran itu kalau kita memang bisa melihat kebenaran dari orang lain, itu nggak penting dari mana kebenaran itu datang, apakah dari kita sendiri ataupun dari orang lain, ya yang penting adalah kita menerima kebenaran itu. Oke. Dan memang ini nggak mudah karena kita selalu menganggap diri kita lebih baik dari orang lain, padahal orang lain punya keilmuan yang dia dapat dari proses belajar dan juga berusaha memahami segala sesuatu dan juga menghafal dan sebagainya, cara-cara pendidikan yang dia tempuh untuk mendapatkan sebuah pengetahuan dan juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih mudah di masa depannya. Oke, kita langsung saja ke cerita The Monkey King. Jadi 4 petualang ini adalah seorang yang bernama Karasakti, Tom Samchong, dan juga Wuching, dan juga Patkai. Di dalam pewayangan atau juga bisa juga dibilang sebagai bagai, maksudnya metafora gitu. Jadi seorang Wuching adalah seorang manusia yang utuh. Ya, di sini ada 4 karakter sebenarnya. Jadi manusia itu punya 4 karakter. 2 karakter berhubungan dengan karakter kehewanan. 1 kehewanan seperti monyet atau kera sakti. Yang 1 karakter seorang yang seperti babi atau juga ya seperti babi ya, itu karakter hewannya. Namun ada 2 karakter lain seperti Wuching, dia adalah seorang manusia biasa. Yang kedua, yang satu lagi manusia yang suci, yaitu Tom Samchong, atau juga manusia yang telah mencapai tingkatan kesucian. Nah, ketika Karasakti dan juga Patkai dan juga Wuching menganggap seorang yang suci si Tom Samchong sebagai guru, itu artinya mereka ingin, tujuannya adalah menjadi seorang yang suci. Ya, jadi 4 karakter ini berusaha jadi ada seorang pembimbing yang sudah suci dan ingin mensucikan dirinya menjadi manusia suci, bukan menjadi siluman kera, siluman Patkai, atau juga manusia biasa yang normal. Nah, ini 4 karakter ini sebenarnya ada di dalam diri kita manusia. Di dalam perjalanan tentu para Karasakti dan juga yang lainnya Tom Samchong dan menempuh berbagai ujian. Ya, tentu dalam ujian juga terdapat metafora atau juga bagaikan sebuah perjalanan yang kita sama dalam kehidupan selalu menghadapi kesulitan. Begitupun dalam petualangan, jika kita mengelilingi dunia tentu pasti kita akan menemukan perbedaan-perbedaan yang mungkin kita tidak tahu. Ya, manusia kita melihat dalam karakter silumannya dalam cerita Karasakti itu bercerita sebenarnya tentang sisi lain dari sifat kehewanan manusia, seperti siluman kebau, siluman laba-laba. Artinya manusia punya sifat kehewanan sebenarnya. Dan juga ada juga makhluk yang bisa diartikan makhluk lain gitu ya. Makhluk lain yang arti bisa juga kalau dalam Islam disebut dengan jin, atau juga kalau dalam pakar NASA ya sebut alien, ya bisa saja sebutan-sebutan seperti itu boleh aja kita sebutkan. Namun pada intinya itu adalah makhluk lain yang tidak bisa berkomunikasi dengan kita secara seperti pada umumnya manusia dengan manusia. Nah, untuk memahami sebuah cerita ini tentu Karasakti ditahan sebelum dia melakukan perjalanan. Dia ditahan oleh
tangan, ya, tangan Buddha. Nah, ini tangan Buddha ini maksudnya apa coba? Kalau seseorang, tangan ini sebenarnya melambangkan apa ya? Jadi telapak tangan kita ini melambangkan sifat pemurah. Kalau dalam Islam itu yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan kalian. Artinya ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka kita menekan sifat keserakahan kita, sifat kerak. Nah, ini yang sebenarnya tersembunyi di balik makna itu. Nah, mohon saya harap ketika membaca, maksud saya mendengar tentang apa yang saya ucapkan, mohon tidak terlalu berlebihan dalam memahami, karena saya ingin biasa saja lah gitu. Ilmu ya kita tanggapi sebagai biasa saja, tidak usah wah gitu ya. Artinya ya kalau memang benar ya kita anggaplah itu kebenaran. Yang penting kita itu bisa menerimanya dan bisa melaksanakan, tidak peduli dari manapun itu. Yang penting kita bisa memahami dan mencerna sebuah kebenaran dan bisa melaksanakannya dengan mudah. Itu yang oke. Saya tidak ingin berpanjang lebar karena memang videonya nanti kepanjangan, uploadnya jadi agak susah karena saya menggunakan kuota data yang cukup terbatas untuk memvideokan ini, karena saya menggunakan data-data biasanya untuk bisnis. Jadi untuk ini, jadi kalau saya juga upload juga nanti lama, jadi saya cukupkan saja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.